Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen semuanya. Di sini saya mau memberikan video tentang cara penggunaan file laporan presensi mahasiswa. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah membeli produk digital laporan presensi mahasiswa ini akan mendapatkan tampilan seperti ini kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih nanti akan ada satu lembar kerja yang bernama data dan ada 5 lembar kerja presensi kelas. Di sini saya tadi sudah menambahkan satu karena ini fungsinya ke lembar kerjanya bisa bertambah, bisa Bapak Ibu kopas seperti itu. Nah, saran saya Bapak Ibu harus ada satu lembar kerja yang dibiarkan kosong. Misalkan yang presensi kelas ini sebagai apa? Sebagai master data ya, master laporannya atau master template-nya nanti. Supaya bisa diperbanyak sampai bertahun-tahun kemudian. Nah, cara memperbanyaknya bagaimana? Ya Bapak Ibu tinggal di sini diklik ya presensi kelas, lembar kerja presensi kelas, kemudian Bapak Ibu klik kanan, lalu Bapak Ibu pilih move or copy seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih move to end. Jangan lupa diklik create a copy-nya, and then diklik tombol OK, maka akan muncul di sini ya nama presensi kelas dalam kurung 7. Seperti itu. Jadi, ini bisa Bapak Ibu perbanyak sesuai dengan jumlah kelas mengajar Bapak Ibu. Dengan catatan, ada satu lembar kerja yang dibiarkan kosong saja. Nah, misalkan di sini saya mau pakai lembar kerja yang presensi kelas dalam kurung 2 ini. Ya, misalkan saya mau pakai kelas 1 KA 25. Bapak Ibu bisa langsung ganti namanya ya, tinggal di double klik atau klik kanan, rename gitu ya. Terus ketikkan 1KA25, lalu klik enter, sudah selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa input data di sini ya. Semesternya ada dua pilihan ya, memang PTA atau ATA. Kemudian saat ini kita sudah masuk ATA. Kemudian tahunnya di sini ada yang Bapak Ibu terima mungkin sampai 2008, 2028 sampai 2029. Nah, di sini ada 2029, 2030. Bagaimana cara menambahkan tahunnya? Bapak Ibu bisa ke lembar kerja yang bernama data ini. Nah, di sini ada data semester, tahun, dan jenis mata kuliah. Ya, jenis MK itu mata kuliah. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan misalkan nanti sudah habis gitu ya 6 tahun, lalu Bapak Ibu menambahkan 2030 slash 2031 misalkan seperti itu, ketika kemudian enter, nanti di lembar kerja Bapak Ibu ya, ini akan sudah bertambah secara otomatis. 2030, 2031 di semua lembar kerja yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu untuk kalau misalkan perkuliahan satu semester belum selesai, tetap berada di dalam satu lembar sheet yang sama ini. Nah, kemudian misalkan saya mau masukkan tadi ya di semester ATA 2004, 2024, 2025. Nah, ini ya. Kemudian masukkan kode dosen misalkan 1234, kemudian nama dosennya saya ya. Lalu kelasnya tadi 1KA 25, kode mata kuliahnya ini kita kasih contoh aja. Seperti ini nama mata kuliahnya misalkan algoritma. Ya, kemudian jenis mata kuliahnya misalkan eh, mata kuliah utama ya, bintang 1. Nah, nanti kalau misalkan mata kuliah jenis mata kuliahnya tidak ada di sini ya, Bapak Ibu misalkan untuk skripsi, untuk PI gitu ya, untuk tim teaching, nah ini nanti Bapak Ibu bisa ditambah di sini aja jenis mata kuliahnya apa gitu. Jangan lupa ada tanda titik 2 ini di depannya Bapak Ibu, misalkan di sini penulisan ilmiah ya atau PI ya. Nah, tambah lagi di sini misalkan skripsi. Nah, seperti itu. Nanti di sini akan muncul penulisan ilmiah dan skripsi ya. Seperti itu Bapak Ibu.
Nanti kalau misalkan sudah selesai isi datanya, kita tinggal isi data NPM dan mahasiswa. Di sini saya ada data, contoh data ya, mahasiswa yang pernah saya ajar. Biasanya kita dapat file dari kampus bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, nah di sini kita tinggal select aja bagian NPM sama namanya, kita select semuanya. Kemudian kita klik kanan, copy, ya, lalu kita pastekan di sini, ya, di baris B14. Jangan lupa Bapak Ibu kalau pastenya klik kanan, kemudian pilih yang ini, satu ada angka satu di paste option, paste optionnya ada angka 123 atau tulisan values ya. Kita klik, nah nanti ini sudah muncul semua nama-nama mahasiswanya dan otomatis di kotak warna biru ini sudah terhitung jumlah mahasiswanya. Lalu kalau misalkan ini yang nomor 38 sampai 45 mau dihapus bagaimana? Bisa atau tidak? Bisa dihapus, tidak akan mempengaruhi rumus ya. Eh, kalau misalkan ini dihapus. Kalau tidak dihapus pun juga tidak apa-apa. Mungkin nanti di pertemuan ketiga atau keempat mungkin ada mahasiswa pengulangan, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini apa namanya nama dan NPM-nya. Nah, kemudian kalau sudah ada data mahasiswanya, tinggal Bapak Ibu masukkan data hadir sakit izin alfa sesuai minggu perkuliahan yang sedang berlangsung. Contohnya misalkan di minggu pertama ya, jadi Bapak Ibu tinggal panggil Ahmad Fauzan. Hadir, hadir. Nah, hadirnya itu kita ketikkan huruf H, S, I, atau A ya Bapak Ibu sesuai dengan nah data di sini ya. Keterangan di sini. Ada H itu hadir, S itu sakit, I itu izin, A itu adalah apa. Seperti itu. Nah, ini mau huruf besar atau huruf kecil sama saja dan dia akan otomatis berwarna langsung hijau kalau kita ketik hadir, sakit dengan warna orange, kemudian kuning untuk izin, dan ungu di alfa. Dan ini otomatis semuanya apa namanya terhitung secara otomatis ya Bapak Ibu tinggal tambahkan saja atau masukkan saja mau huruf besar atau huruf kecil misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa lihat semua angkanya berubah otomatis ya. Nah, di sini ada kotak merah. Ada kotak merah, keterangannya warna merah terjadi jika ada tiga hal. Pertama, jumlah hadir atau H-nya kurang dari 10. Kalau masih minggu pertama, tentu ini masih pasti akan masih merah semua ya Bapak Ibu, seperti itu. Karena masih kurang dari 10 pertemuan. Kemudian jumlah sakit izin alfanya lebih dari 2. Berarti kalau misalnya dia 3 kali sakit, contoh seperti ini. Nah, ya, jadinya warna orange, dia jadi warna merah. Dan yang kondisi ketiga adalah persentase kehadiran per orangnya kurang dari 70%. Ya, seperti ini. Di apa misalkan kalau misalnya sudah hadir gitu ya. Kalau sudah hadir 114 pertemuan, ini ada hadir UTS juga. Nah, kalau misalkan dia nah kehadirannya lebih dari 10 ya 80% persentasenya, tapi kalau misalkan kehadirannya kurang dari itu, misalkan saya kasih I, saya kasih A, nah seperti ini ya, kurang dari 70% dia akan berwarna merah di persentase kehadirannya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi H, S, I atau A selama 14 pertemuan plus UTS. Jadi ini ada absensi atau presensi UTS-nya juga kalau mahasiswa Bapak Ibu mengikuti UTS. Kemudian di sebelah kanan, paling kanan ada bagian keterangan. Nah, bagian keterangan ini fungsinya untuk memberikan keterangan di setiap mahasiswa. Misalkan pengulangan, ada mahasiswa pengulangan ya. Mahasiswa pengulangan di minggu ketiga baru datang. Ya. Misalnya kita masukkan namanya 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ini. Kemudian namanya misalkan Nurul. Ini ya kita hmm, di sini bisa
Bapak Ibu tuliskan pindahan atau pengulangan gitu ya. Pengulangan, pengulangan nilai M3 misalkan seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu mahasiswanya pada saat Bapak Ibu sedang mengadakan tanya jawab, mahasiswanya bisa menjawab dan mendapatkan nilai plus gitu ya, nilai tambahan. Ini bisa diberikan keterangan nilai plus 5 di minggu kedua misalkan. Ya. Nanti kalau misalnya di minggu kelima atau minggu ketujuh atau minggu berikutnya dapat nilai plus lagi, di sini bisa langsung ditambahkan lagi saja, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian paling bawah ini nanti juga akan terhitung otomatis ya Bapak Ibu, akan terhitung otomatis juga berapa jumlah hadirnya mahasiswa dalam satu pertemuan tersebut, berapa jumlah sakit, izin, dan alfa. Kata keterangan ini bisa Bapak Ibu isi dengan materi yang sudah dibahas. Misalkan pertemuan pertama membahas RPS, misalkan seperti ini. Ya, atau lalu kemudian minggu kedua materi 1 pengenalan misalkan, dan seterusnya sampai dengan minggu ke-14. Bisa Bapak Ibu isi di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai semuanya diisi sampai dengan minggu ke-14 data-datanya, ya misalkan di sini saya isi semua. Nah, ini ya Bapak Ibu yang satu hari. Nah, pertemuan pertama ya 84%, 32 orang hadir, 2 orang sakit, 2 orang izin, 2 orang alfa, ya. Begitu juga seterusnya. Ya, misalkan di sini saya bikin di sini sampai habis semuanya. Oke, nantinya saya isi semua. Misalkan sudah sudah 14 pertemuan, jadi ada yang sakit, ada yang izin, ada yang apa, ya sakit. Ini saya kasih contoh data random aja ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan seperti ini komposisinya ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai satu semester, kemudian Bapak Ibu mau menyimpannya tersendiri seperti itu karena khusus untuk perkuliahan ATA 2004-2005 ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik kanan ya, kemudian move or copy seperti ini, kemudian pilih di tubuh ini pilih yang new book ya. New book, nah Bapak Ibu boleh pilih create a copy atau tidak. Kalau create a copy maka Bapak Ibu akan membuat salinan. Jadi lembar kerjanya di 1K25 ini akan tetap ada di master file. Tapi kalau misalnya tidak pun ini lembar kerjanya akan hilang dari master file. Itu semua tergantung Bapak Ibu nyamannya seperti apa. Ya. Misalkan mau tidak perlu membuat kopinya ya, berarti kita cut paste aja ke lembar Excel yang baru gitu ya. Kita klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul tersendiri ya. Jadi dia sendiri di sini dan akan hilang di sini. 1K25-nya hilang di sini. Jadi dia pindah ke file yang baru. Nah, file yang baru ini bisa Bapak Ibu simpan dengan nama yang Bapak Ibu inginkan. Ya, misalkan di sini pilih namanya resensi 1 KA25 akta 2425 seperti itu ya. Klik OK. Nah, nanti dia akan menjadi lembar Excel yang baru. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk tutorial menggunakan file laporan presensi mahasiswa yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.